Kalau kita minta Pak Yasona Lawli untuk mengundurkan diri, saya rasa ini kurang tepat. Jadi saya menganggap bahwa kalau ada orang meminta Pak Yasona ini mengundurkan diri, berarti dia tidak mengerti permasalahan yang sebenarnya. Kenapa saya katakan bahwa orang yang minta Pak Yasona ini mengundurkan diri tidak mengerti permasalahannya? Karena kami ini dari organisasi ICON ini sudah bertahun-tahun, bahkan kami sempat dulu mau mengajukan gerasi massal kepada Presiden. Kenapa kami ingin mengajukan gerasi massal kepada Presiden? Karena satu-satunya mengurangi kapasitas para narapidana yang sekarang ada di lembaga pemasyarakatan itu hanya gerasi. Karena upaya hukum yang mereka miliki sudah habis. Mereka sudah divonis oleh pengadilan yang sebenarnya menurut kami mereka itu tidak layak untuk dipidana. Padahal sama, para politisi juga Komisi 3 juga sepakat kok bahwa sebenarnya pengguna pecandu narkoba itu tidak perlu dipidana. Mereka hanya perlu direhab. Tapi pada prakteknya orang-orang yang tersangkut dengan perkara narkoba ini bisa dikatakan bagi mereka, ya saya itu mencoba ibaratnya menerangkan secara terbuka. Saya tidak mau menjadi orang munafik, menjelaskan permasalahan hukum hanya karena ingin disukai oleh masyarakat, tapi saya bicaranya bohong ya. Jadi orang yang berhadapan dengan hukum terkait dengan perkara narkotika, kalau dia tidak mempunyai uang, dia jauh dari artinya tujuan dari undang-undang itu untuk direhab. Akibatnya apa? Sebenarnya Pak Yasona Lawli itu sudah teriak-teriak dari zaman dulu bahwa kami sudah tidak mampu lagi menampung para terpidana ini. Nah, harusnya ini didengar oleh hakim-hakim yang yang memutus perkara di pengadilan. Nah, dia sudah mengatakan, Pak Yasona sudah teriak-teriak kok. Saya udah mengikuti kok perjalanan Pak Yasona itu. Mereka sudah minta jangan lagi dipidana orang ini, direhab saja. Kenapa? Tujuan rehab itu bagi pecandu prosesnya dia disembuhkan. Rehab sosialnya mengembalikan dia ke masyarakat agar mereka bisa menjalankan fungsi sosialnya kembali ke masyarakat. Tetapi apa? Bayangkan banyak sekali orang yang terkena permasalahan terkait dengan narkoba ini, semuanya dipidana. Artinya tujuan dari undang-undang itu tidak sampai dong. Yang orang seharusnya sembuh dari kecanduan dan pulih dari status sosialnya, dia kembali lagi menjalankan fungsi sosialnya, itu nggak tercapai. Akibatnya apa? Banyak orang yang ada di penjara sekarang yang sudah jadi narapidana itu yang sebenarnya mereka direhab tidak direhab. Akhirnya Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa ini over kapasitas. Nah, kalau sudah over kapasitas pastilah timbul masalah. Ini permasalahannya. Nah, seharusnya kalau memang mau disalahkan, ya, majelis hakim yang memutus perkara itu. Nah, yang bisa menegurnya siapa? Mahkamah Agung. Kok Mahkamah Agung harus negur? Karena Mahkamah Agung sudah mengeluarkan SEMA. Ada SEMA-nya, SEMA nomor 4 tahun 2010. Itu dikatakan di situ kalau dia jenisnya sabu-sabu, 1 gram direhab. Kalau ganja 5 gram. Nah, tapi ya prakteknya apa? Tidak ada yang menjalankan sesuai dengan SEMA itu. Jadi seharusnya Mahkamah Agung tegur tuh pada saat Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa wah ini terlalu banyak nih para terpidana masuk ke lapas. Nah, seharusnya Mahkamah Agung jeli dong. Oh ya, kami sudah mengeluarkan SEMA. Yang perlu ditegur itu siapa? Hakim-hakim di tingkat pengadilan ini. Jangan sampai lagi mereka itu menjatuhkan pidana terhadap bagi mereka pecandu narkoba atau penyalahguna narkoba. Pak, terkait overkapasitas lapas itu gimana untuk narapidana narkoba dengan kriminal itu harusnya seperti apa agar tidak terjadi overkapasitas? Gimana? Untuk overkapasitas di lapas saatnya itu apakah narapidana narkoba harus dipisah atau gimana, atau mungkin lapasnya berbeda? Sebenarnya idealnya ya, idealnya memang kalau ibaratnya terkait dengan perkara narkoba ini seharusnya dipisah idealnya. Idealnya dipisah. Kenapa? Karena kalau pengguna narkoba ini, pecandu narkoba ini kan karena ada tujuannya dia.
Yang tadi saya katakan tadi, kalau dia rehab medis, tujuannya adalah penyembuhan. Nah, kalau seandainya dia rehab sosial, dia pemulihan. Nah, jadi penyembuhan atau pemulihan. Makanya di dalam peraturan itu, mereka itu rehab medis dan sosial. Jadi bukannya atau ya, dan di situ bahasanya. Jadi begitu sudah direhab medis, mereka sembuh dari kecanduan, ketergantungan itu, baru pemulihan sosialnya. Nah itu seharusnya memang dipisahkan, seharusnya idealnya dipisahkan. Cuman kan ini mereka boro-boro dipisahkan. Kalau mereka bicara dipisahkan, berarti undang-undangnya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Nah bagaimana ini bisa dipisahkan? Karena mereka kan di lapas itu mereka tidak menjalankan rehab. Jadi sekarang yang meninggal yang kebakar itu, mereka itu bukan dalam posisi menjalankan rehab loh. Mereka itu narapidana yang terpidana, dikenakan pasalnya bukan pasal rehab. Jadi pasal 112 menguasai dan memiliki, bukan pasal pecandu atau penyalahguna, bukan. Jadi tidak akan mungkin kita bicara masalah, kalau saya tanya bagaimana pemisahan antara kriminal umum ya sama narkotika gitu. Nah, tidak akan mungkin kalau seandainya itu sudah ada pemisahan, berarti pelaksana undang-undang sudah melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Karena apa? Pecandu narkoba itu adanya di tempat rehab. Nah, contohnya seperti di Lido atau di tempat-tempat yang lain lah. Itu mereka berarti pelaksana undang-undang itu sudah melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, kenapa kok sampai di Tangerang itu sampai meninggal banyak tuh? Karena tidak ada pemisahan. Karena dijadikan satu tuh. Nah, itu yang kami nih, kenapa Icon ini ingin mengajukan gerasi massal? Dan kami sih pengennya mendesak Presiden Jokowi itu mengabulkan permohonan gerasi massal. Kenapa saya katakan bahwa Presiden Jokowi itu harus mengabulkan permohonan gerasi massal yang akan kami ajukan? Kalau kami jujur, kami khawatir orang-orang yang terkena, yang dipidana sekarang yang ada di lembaga pemasyarakatan itu, yang mereka dipidana lebih dari 4 tahun atau 4 tahun minimal, itu tahun depan atau tahun berikutnya siap-siaplah bahwa Indonesia ini akan melahirkan bandar-bandar baru. Itu rasa khawatir kami. Saya rasa juga mungkin Presiden Jokowi juga pasti akan samalah pemikirannya. Ya. Jadi kalau seandainya tidak buru-buru para terpidana narkotika ini khususnya ya, tidak buru-buru dikeluarkan, tidak, atau nanti perkara-perkara yang akan datang ini tetap dipidana juga, siap-siaplah Indonesia nanti, ini baru 44. Kalau menurut saya ini ya memang besar ini sampai menarik perhatian internasional. Bahkan kalau kita tidak buru-buru stop sekarang, lihat aja akan lebih parah lagi, akan lebih banyak lagi penghuninya, lebih overkapasitas lagi. Terus kita mau menyalahkan Kementerian Hukum dan HAM, nggak bisa. Harusnya Mahkamah Agung tegur doh hakim-hakim, majelis-majelis hakim itu yang mempidana para pengguna narkoba sama pencandu narkoba. Itu harusnya. Oke, ada lagi Bang? Udah ke 5 tahun. Ah. Udah ke 5 tahun kita mau mengajukan gerasi massal tuh. Ya karena itu tadi satu-satunya jalan untuk mengurangi kapasitas yang berlebihan sekarang yang di dalam lembaga pemasyarakatan ini sekarang ini, satu-satunya ya hanya gerasi. Karena upaya hukum yang mereka miliki itu sudah nggak ada lagi. Mereka sudah inkrah. Tidak ada lagi upaya hukum kecuali gerasi. Nah, gerasi ini kan timbangannya presiden, apalagi presiden kan mencanangkan gerakan 100.000 rehabilitasi. Nah, seharusnya idealnya itu di permohonan gerasi massal dikabulkan. Selain Icon ada juga Bang elemen lainnya yang sudah ingin mengajukan gerasi massal kayak gitu? Belum. Baru Icon ya? Baru Icon. Oke Bang, mudah-mudahan